Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin arsalahu rahmatan lil alamin. Alim ulama yang kami taati, dewan juri yang baik hati, sahabat dai dan pemirsa, serta panitia MAC yang kami hormati. Segala puji bagi Allah yang telah mengirimkan teladan baik untuk kita, yakni manusia mulia yang harus kita teruskan semangat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembimbing khairul ummah yang senantiasa kita curahi sholawat dan salam. Sahabat dai dan pemirsa yang budiman, pada event MAC ini saya tertarik dengan tema mengimplementasikan semangat dakwah tokoh-tokoh Islam dalam menjadi generasi khairul ummah. Tantangan untuk mengenal dan belajar sejarah tokoh-tokoh terdahulu dan PR bagi kita untuk menerapkan hasil belajar tersebut guna menjadi generasi khairul ummah, sebaik-baik umat. Mengapa mesti belajar dari tokoh-tokoh terdahulu? Kan beda masa dan zaman. Sahabat dai dan pemirsa yang budiman, dalam firman-Nya Allah memberi kemuliaan kepada para tokoh yang telah syahid dalam dakwah Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang telah gugur di jalan Allah bahwa mereka mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Allah menganggap mereka itu hidup, maka tugas kitalah yang menghidupkan semangat juang para tokoh terdahulu. Siapakah beliau-beliau itu? Yang pertama, tentunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa beliau membawa risalah kenabian, dakwah di tengah arus kejahiliaan. Begitu berat tantangan beliau, namun tetap menggunakan cara yang lembut sebagai wujud rahmatan lil alamin. Klaim bangsa barat yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan cara terorisme adalah salah fatal. Nabi berdakwah bil hikmah. Terbentuknya Piagam Madinah adalah bukti bahwa beliau pelopor perdamaian. Kaum Muhajirin dan Ansor hidup berdampingan dengan suku Aus dan Khazraj yang menganut kepercayaan berbeda. Sahabat dai, inilah yang patut kita contoh. Semangat berdakwah dengan cara yang lembut dan mengedepankan moderasi beragama demi terwujudnya khairul ummah. Yang kedua, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tak mengenal kisah di balik gelar As-Siddiq? Sahabat yang selalu membenarkan risalah Nabi. Namun, ada yang istimewa lagi, yaitu totalitas iman. Ketika itu, orang Muslim membutuhkan dana untuk dapat bertahan dari serangan kaum musyrik. Abu Bakar memberikan seluruh hartanya. Nabi terharu dan bertanya, "Lantas apa yang engkau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Luar biasa totalitas iman yang ditunjukkan oleh Abu Bakar. Hal inilah yang menjadi penopang berjayanya dakwah Islam. Oleh karenanya, mari kita contoh totalitas iman dalam berdakwah. Yang ketiga, mari belajar dari sosok Muhammad bin Idris yang masyhur dengan nama Imam Syafi'i. Lahir tahun 150 Hijriah.
Jika kita baca biografi di kitab Usul Fiqh Madhab Syafi'i, beliau adalah orang yang jenius. Hafal seluruh isi Al-Quran di usia 7 tahun. Hafal isi kitab Al-Muwatta karya Imam Malik di usia 10 tahun. Subhanallah, pada usia itu kita sudah hafal berapa banyak? Betapa pentingnya kecerdasan dan kejeniusan untuk modal berdakwah. Sekarang, tahun 1443 Hijriah, siapa yang tak mengenal Imam Syafi'i dengan ilmu fikihnya? Keempat, Sultan Mehmed II Muhammad Al-Fatih, lahir tahun 835 Hijriah. Menaklukkan Konstantinopel di usia 21, sesuai dengan janji Rasulullah. Kelak Konstantinopel akan takluk pada ajaran Islam. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Tanpa kecerdasan, keberanian, optimisme, dan semangat juang yang tinggi, tak mungkin benteng yang kokoh tersebut dapat runtuh. Kita, sejauh apa prestasi kita kelak di usia 21? Masih banyak tokoh-tokoh yang dapat kita pelajari. Nilai hikmah, totalitas iman, keberanian, kecerdasan, optimisme, dan lain sebagainya dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Sudah pantaskah saya untuk berdakwah? Allah berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Kesimpulannya sahabat da'i, mari kita implementasikan semangat dakwah para tokoh muslim. Dakwah bil hikmah seperti Nabi, totalitas iman Abu Bakar tertancap di dalam hati. Jenius seperti Imam Syafi'i, optimis seperti Muhammad Al-Fatih. Insya Allah kitalah penerus generasi khairah ummah yang diwariskan dari para nabi. Cukup sekian, salam semangat sahabat da'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.